Oke, tamam. Syuftum ala syasyah. Oke, kita sampai di halaman 36 ya, yaitu bab qasar ya. Apa itu qasar? Kita sering pakai mungkin di mufradat qasir, qasir gitu. Qasir itu pendek ya. Kalau qasar dia itu kayak kan kalian tahu enggak kalau qasar itu kan artinya istana tuh. Ya kan istana. Jadi di Mesir kan banyak banget istana ya, kayak Qasr Al-Faruq itu istananya Raja Al-Faruq ketika itu. Ada Qasr Almania, istana Almania gitu itu, ada Qasr dan lain-lain. Nah, kok bisa Qasr itu dipakai di balagoh? Itu kayak la ilaha illallah atau Muhammadun illa rasul gitu gitu. Tapi Qasr kan artinya istana gitu. Iya, karena istana itu kan kalau di dongeng-dongeng itu ya, kalau kalian perhatiin istana itu kan di tengah-tengah terus dikelilingi sama tembok yang tinggi, terus gerbangnya gede, nutup gitu. Jadi kayak di apa namanya ya? Di tengah-tengah kayak dinding terus parit gitu-gitu. Jadi kita kayak mengepung gitu, kayak dikepung gitu kan istana itu. Jadi istana tuh pasti kayak gitu kan gambarannya. Gak mungkin dia istana yang tanpa dinding tinggi atau tanpa gerbang, tanpa penutup gitu lah. Pasti istana gambarannya kayak gitu. Ada dinding tingginya, habis itu kadang ada paritnya gitu kan, ada sungai kecilnya gitu. Yang nanti biasanya ada buaya atau ada hewan buas gitu. Jadi kalau mau ke istana harus ngelewatin kayak gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk istana kan. Nah sama aja kayak konser ini sebenarnya. Kenapa? Karena konser itu kayak kita ngepung satu hal dan mengecualikan yang lain gitu. Kan istana kan dikepung dengan hal-hal itu tadi dinding tinggi, parit atau sungai kecil gitu-gitu. Kayak gitu ya konser ya. Takrif jadi kita akan tahu takrifnya konser dulu, mengkhususkan sesuatu kan kita. Jadi kayak kita menspesialkan sesuatu, kayak istana kan tempat yang spesial, makanya disebut konser. Apa itu definisi konser di ilmu balagoh ma'ani, terus turukul konser itu maksudnya gimana sih cara bikin konser gitu. Karena caranya nggak cuma satu aja. Terus torofa itu di sini kayak rukunnya gitu lah, rukunnya konser. Jadi kalau kita memkhususkan itu harus ada yang dikhususkan dan ada yang dikecualikan. Misalnya dikhususkan dari hal apa gitu kan misalkan. Jadi kita tahu takrifnya, turuknya, rukunnya, kemudian aksamul koser, ya macam-macam ragamnya koser, terus baru asma'uhu nama-nama koser. Oke, di sini takrifnya koser itu tahsis syai' bi syai'. Jadi kita mengkhususkan atau menspesialkan sesuatu dari hal lainnya. Nah, jadi ada syai' yang pertama, ada syai' yang kedua. Kayak yang hadir cuma orang-orang rajin gitu. Berarti kayak kita menspesialkan orang rajin dari syai' ahor. Syai' ahornya apa? Orang yang gak rajin, orang yang males gitu misalkan. Bihidat turuk al-atiyah dengan cara berikut. Jadi cara menspesialnya khusus. Jadi nggak asal ngomong uhosi suki gitu nggak bisa. Jadi harus pakai salah satu cara ini. Ya, jadi turuknya banyak. Lil koser turuk minha. Nah di sini disebutnya minha lagi. Jadi sebagian ya di sini yang paling banyak dipakai lah. Yang pertama nafi wal istisna. Jadi kita bisa menspesialkan sesuatu dengan nafi dan istisna. Nafi itu bisa ma, bisa la, bisa laisa, bisa ma, pokoknya semua yang huruf nafiyah ya. Contohnya la yafuzu ilal mujiddu. Nggak ada yang sukses kecuali orang bersungguh-sungguh. Nah, berarti kita menspesialkan al-mujid lil fauz. Jadi fauz itu spesial untuk al-mujid. Ya, khususnya al-fauz bisyas al-mujid. Jadi kita udah menspesialkan fauz kesuksesan dengan orang yang bersungguh-sungguh aja. Fal fauz maksurun wal mujiddu maksur alaih. Nah, ini nanti tarafnya atau rukunnya koser ya. Jadi koser itu harus ada maksur sama maksur alaihnya. Ya, kalau di nafi wal istisna yang pertama disebut itu maksurnya, yang setelah ilah itu maksur alaihnya. Karena nanti beda-beda ya tempatnya ya. Wayakunu ma ba'da illah huna maksur alaih. Ya, pokoknya setelah ilahnya maksur alaih, sebelum ilah itu maksur. Itu ya. La yafuzu ilal mujid, enggak ada yang sukses kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh.
Selain pakai nafi istisna juga bisa pakai innama. Contohnya innama duhondor. Jadi kenapa sih kita harus pakai koser ya? Di balago kenapa dibahas koser? Kenapa enggak koser itu di huruf istisna yang di nahwu cukup? Ya di sini butuh karena ketika muhotab kita itu termasuk yang enggak percaya atau meyakini ada dua hal yang spesial terus kita bilang spesial cuma satu, nah kita harus pakai koser karena koser kan hanya satu hal, satu-satunya, cuma dia aja gitu yang spesial. Jadi ketika ada orang bilang ya fuzu al-mujid, yang sukses itu orang bersungguh-sungguh. Nah itu masih ada orang yang berpikiran, ada loh orang yang nggak bersungguh-sungguh tapi dia sukses. Misalkan dia dapat warisan atau apa gitu. Nah habis itu kita bilang, la yafuzu ilal mujid. Berarti kita hanya spesial satu-satunya yang bisa dapat paus itu al-mujid aja. Kalau nggak mujid nggak dapat gitu. Warisan juga bisa habis gitu misalkan. Kayak gini, in nama dukondor. Misalnya kita bilang ya rokok itu bahaya aja isinya. Cuma ada bahaya dalam rokok. Nah itu jadi kita kalau pakai inama, pakai koser, itu kita cuma bilang cuma ada bahaya. Di sini tuh kayak kita membantah orang yang berpikiran kalau dalam duhon itu, dalam rokok itu ada dornya, ada nafinya gitu loh. Jadi itu gunanya kita pakai koser ya di balago. Karena jangan lupa di balago mumani kan kita lagi ngukur muhotobnya atau muktadul halnya. Sikonnya atau muhotab kita tuh cocok buat dikasih apa ya, buat nyampein makna di otak kita. Ya jadi in nama duhondor itu tuh kan misalkan bilang ya, kan bisa aja kita bilang aduhon nudorun, nggak usah pakai inama, nggak usah pakai koser. Nah ketika kita bilang aduhon nudor, sama aja kita orang masih ngira kalau selain ada dor masih ada yang lain, yaitu ada nafi. Kalau kita bilang hanya ada dor aja, ya udah. Faduhonu maksur wasifatu doror maksur alaiha. Watakunul kalimah mu'akhara fil jumlah dor huwa maksur alaih. Jadi dor itu kan yang di akhir itu jadi maksur alaihnya. Yang duhonya jadi maksurnya. Karena yang kita spesialkan apa? Sifatud doror li duhon. Jadi nggak ada nafinya, udah doror ada, cuma ada doror aja. Nah, selain itu kita pakai atap juga bisa, ba'dal isbat. Jadi setelah kita bilang isbat ya, ad-duhonu dorun, itu kan isbat. Terus kita nafikan pakai atap yang la. Kita pakai atap yang la. Jadi ad-duhonu dor la nafi. Gitu. Akhirnya itu jadi koser. Kalau cuma ad-duhonu dor, nggak ada kosernya. Kalau kita bilang la nafi, udah kita menspesialkan adanya dor doang dalam duhon, nggak ada nafi. Atau pakai lakin, ba'da nafi. Ya, jadi kalau la itu ba'da isbat, kalau lakin ba'da nafi ya. Yang lakin atau bal. Ma Hasan Qaid lakin syair. Nah, kalian tahu Hasan bin Sabit ya? Hasan bin Sabit itu yang ada syair terkenal yang dinisbatkan ke Hasan bin Sabit. Yang terkenal sekarang itu yang Komarun itu dalam Komarunnya Mustafa Atif itu kan ada syairnya kan. Nah, itu dinisbatkan ke Hasan bin Sabit. Penyair zaman Rasul ya, disebut syairur Rasul disebutnya. Nah, ada orang yang bilang Hasan bin Sabit itu ikut perang dan juga penyair gitu. Ma Hasan Qaid lakin syair. Terus ada orang yang bilang Hasan itu nggak pernah ikut perang. Qaid di sini Qaidnya Juyus ya, jadi panglima perang. Tapi dia cuma syair aja. Jadi zamannya Rasul berdakwah itu kan ada yang perang dengan silah atau pedang, ada juga yang perang dengan lisan, yaitu dengan syair-syair gitu. Ya, jadi Ma Hasan Qaid lakin syair itu membantah orang-orang yang berpikir Hasan itu seorang Qaid, padahal Hasan itu seorang syair aja. Ma Hasan Qaid bal syair. Jadi Hasan itu hanya seorang penyair. Untuk membantah orang yang berpikir selain jadi penyair, dia juga Qaid atau bahkan meyakini bahwa Hasan itu Qaid bukan penyair. Qasar Hasan ala sifat syair. Pokoknya Hasan tuh hanya bersyair aja. Nah, oke, kemudian takdim mahaku takhir. Nah, ketika kita mentakdim yang harusnya dia di belakang terus kita takdim ke depan, nah itu dia apa? Jadi dia jadi qasar. Contohnya di sini kan al-mujtahidina uhibbu. Nah, al-mujtahidina kan dia maf'ul bih biasanya datang setelah fi'il fa'il. Uhibbul mujtahidin gitu. Kalau kita bilang al-mujtahidina uhibbu, kita takdim yang hakuhu tahir. Itu udah jadi qasar. Jadi hanya orang yang sungguh-sungguh aja yang aku suka. Kalau dia nggak mujtahid, enggak gitu. Karena kalau misalnya kita bilang uhibbul mujtahidin kayak biasa, masih ada celah gitu kalau berpikir, oh dia suka yang mujtahidin, tapi bisa aja dia suka juga yang guru mujtahidin gitu. Nah kalau
muqaddam jadi mujtahidina uhibbu, ya, atau iya karena budu wa iya karena nasta'in gitu. Dia jadi hanya gitu. Cuma. Oke, kemudian ada lagi yang keenam dengan kita ta'rifkan. Ta'rif itu yang awalnya nakirah kita jadikan makrifah ya. Ya, musnadnya kita ta'rifkan dengan al. Contohnya Allahumma antal. Ya. Allahumma anta al malik. Nah, di sini al malik. Jadi hanya. Di sini qasar sifatal mulki ala rabb. Ya, jadi kita qasar sifatal mulk di sini hanya rabb. Itla malika alal haqiqah siwahu. Ya, jadi kita spesialkan hanya itu sesuatunya. Dengan cara kasih al. Nah, kemudian itu tadi ya, jadi caranya ada 6. Jadi kita bisa bikin qasar pakai la yafuzu ilal mujid. Innama ad-dukhon dhar atau ad-dukhon dhar la nafi. Ma hasan qaid lakin syair. Al-mujtahidina uhibbu. Anta al-malik. Ya, kemudian itu ya turuknya qasar. Nah, setelah kita tahu turuk qasar tadi, kita juga lihat di contoh-contohnya kalau qasar itu punya torof, punya rukun-rukun, punya bagian-bagian gitu. Ada bagian yang ada yang qasru sifah ala mausuf, ada qasru mausuf ala sifah. Oke. Sebelum kita masuk ke sifah ala mausuf atau mausuf ala sifah, kita harus tahu dulu sifatnya yang gimana, mausuf yang gimana ya. Oke. Sifat tuh yang kayak jamil, nadif gitu ya. Mausuf itu yang memiliki sifat itu. Kayak al-baitu nadifun, berarti nadif di sini sifat, bait di sini yang mausufnya kan gitu. Nah, kan tarafahu di sini maksur wa maksur alaih wa yang qasmu bitibari tarafaihi ila qismaini. Nah, jadi pertama tarafnya ada 2 dulu, maksur sama maksur alaih. Habis itu dari segi tarafnya kita bagi jadi 2 lagi. Ya, dari maksur atau maksur alaih ini bisa kita mengqasarkan sifah ala mausuf atau mausuf ala sifah. Contohnya gini. Yang sifah ala mausuf innama syair hasan. Ya, jadi penyair itu cuma hasan. Yang kita qasarkan sifat syair, hasan mausufnya ya. Jadi syair itu sifat penyair, hasan di sini orang mausufnya. Jadi kalau yang pertama innama syair hasan, berarti penyair itu cuma hasan. Gak ada penyair lain gitu. Tapi hasan di sini nggak dispesialkan. Maksudnya apa? Hasan bisa punya sifat lain. Misalkan selain bersyair, dia jadi katib, dia jadi muaddof contohnya, atau jadi falah atau apa gitu, terserah. Tapi penyairnya itu cuma Hasan, tapi Hasan punya profesi lain. Ini. Nah beda kalau yang mausuf ala sifah, innama Hasan syair. Berarti Hasan itu hanya punya profesi bersyair aja. Hasannya yang kita ikat, yang kita spesialkan. Hasan cuma punya profesi bersyair gitu. Tapi penyair di kota itu ada selain dia, kan? Paham nggak? Ini anak pakai whiteboard ya, tunggu. Oke, yang pertama ya innama sifah dulu ya, innama syair. Innama syair Hasan. Hasan di sini Hasan bin Sabit ya. Yang kedua, innama Hasan syair. Nah, bedanya gini. Yang pertama, qasru sifah ala mausuf. Jadi ini yang kita ikat. Penyair itu cuma Hasan. Ya. Penyair itu cuma Hasan. Jadi penyair di kota ini cuma ada 1 orang doang, syair itu yaitu Hasan. Nah, tapi Hasannya di sini bebas, nggak kita ikat, bebas dia. Hasan punya, selain bersyair misalkan, dia punya job lain, punya profesi lain, misalkan sebagai falah, dia juga bertani, selain bersyair dia juga bertani, atau kerja, atau tajir contohnya, pedagang di pasar gitu. Tapi penyair di kota ini kalau kita cari cuma 1 orang aja, Hasan. Tapi Hasan boleh punya profesi lain, seorang tajir, falah, atau apa gitu. Nah, yang kedua beda lagi. Yang ini kan innama Hasan syair. Berarti Hasan itu cuma punya profesi bersyair aja. Mausufnya yang kita qasarkan. Nah, penyair di sini ada nggak selain Hasan? Ada, karena ini bebas syairnya.
Yang kita koserkan hasannya aja. Selain hasan misalkan ada penyair, alkumait gitu, farosdak dan lain sebagainya gitu. Penyairnya banyak, tapi hasan cuma punya profesi bersyair karena yang kita koserkan mausufnya, orangnya. Gitu. Paham tum? Fahimna insyaallah. Oke. Ya Allah pahimna. Coba nama Jokowi Rois Jumhuriyah gitu ya. Nama Rois Jokowi. Oke. Nah, kan kita tahu nih presiden itu di Indonesia cuma satu. Maksudnya nggak ada dalam satu profesi presiden itu ada 2, 3 presiden itu banyak, itu nggak mungkin. Nah, yang benar mana? Nama Jokowi Rois Jumhuriyah atau nama Rois Jokowi? Yang mana? Sifah ala mausuf atau mausuf ala sifah? Sifah alal mausuf. Nah, berarti yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Yang bawah, mumtaz, tamam. Karena yang kita ikat roisnya, ya. Kalau kita bilang nama Jokowi Rois, Jokowi cuma punya profesi Rois, tapi Rois yang lain banyak gitu, nggak boleh gitu kan. Selain Jokowi ada yang lain gitu enggak. Nah kalau di sini Rois itu cuma Jokowi aja, tapi Jokowi misalkan punya profesi lain, dia sebagai kakek dari Etes, ya kan? Atau sebagai bapaknya Kaisang, atau sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa itu bisa. Tapi Roisnya Presiden Indonesia cuma satu orang, yaitu Jokowi aja gitu. Jadi paham ya bedanya ya. Jadi salah kalau kita bilang nama Jokowi Rois. Jokowi berarti cuma punya profesi sebagai presiden aja. Berarti presidennya selain Jokowi ada, karena yang kita koserkan Jokowinya bukan Roisnya. Gitu. Ya tamam ya. Ayo kita lanjut berarti. Berarti udah paham ya di sini ya, sifah ala mausuf sama masuf ala sifah. Nah kemudian kalau kita lagi menspesialkan sesuatu atau menghususkan sesuatu itu ada 2 macam loh, ada hakiki dan ada idofi. Apa maksudnya kalau hakiki benar-benar kita menciptakan satu hal di dunia ini, di alam semesta tanpa terkecuali. Tapi kalau yang idofi itu tuh kayak cuma dinisbatkan ke satu hal aja, di kota ini, di kelas ini, belum tentu kayak seluruh dunia gitu lah pokoknya kalau idofi itu. Yang hakiki contohnya nih, in ihtasal maksur bil maksur alaih bihas bil haqiqah wal waqi falam yata'addahu ila ghairih mislu la razzaq illallah. Jadi yang ngasih rezeki itu cuma Allah. Ini hakiki ya. Beda nih yang idofi ya contohnya. In kana al-ihtisas bil maksur alaih bin nisbah ila syai' muayyan. In nama Hasan syair. Nah, ketika kita bilang in nama Hasan syair, kita ikat Hasannya. Hasan tuh hanya seorang penyair. Kenapa? Ya. Karena yang kita nafikan adalah Hasan bukan Qaid gitu. Jadi kayak kita hanya apa? Menafikan yang syekh muayyan, bukan yang kayak seluruh dunia gitu loh. Karena ini nih. Ini ya, lihat footnote-nya. Fali Hasan sifat kasirah khuluqiyah khalqiyah wa khuluqiyah. Walamma qasarna lam nata'arad li syai' min hasi wa syi'ar bi'tibari anna hunaka man yuhti fayudhif ilaih al-qiyadah aidon. Jadi qiyadah qaid aja yang kita nafikan gitu. Tapi sebenarnya ini kayak idofi nggak hakiki banget karena Hasan walaupun kita koserkan ya, tapi Hasan juga punya sifat lain kasirah khuluqiyah khalqiyah. Contohnya kayak duduk, berdiri itu kan juga sifat-sifat kholkiyah hulukiyah, duduk, berdiri, misalkan abiyat atau jamil atau nadif itu kan juga sifat kholkiyah hulukiyahnya Hasan gitu. Jadi Hasan punya sifat lain sebenarnya, bukan cuma punya sifat sebagai penyair aja. Tapi yang kita nafikan di sini adalah syai' muayyan yaitu qaid gitu. Jadi kalau idhof itu kayak dinisbatkan ke syai' muayyan aja yang kita nafikan, tapi kalau hakiki itu benar-benar seluruh dunia gitu, seluruh alam semesta malah. Benar-benar hakikoh wal waqi, kalau yang idofi syai' muayyan. Gitu ya. Jadi Hasan masih punya sifat lain sebenarnya walaupun udah kita koserkan Hasan itu cuma punya sifat sebagai penyair. Enggak, sebenarnya itu idofi aja karena kita menafikan syai' muayyan lain yaitu syai' muayyan lainnya berupa qaid. Pahim tum? Ya, hakiki dan itu. Kita lanjut. Nah, sekarang asmaul qasar.
Asmaul qasar di sini ada 3 ya. Ini dilihat dari muhotabnya. Ada qasar ifrad, ada qasar qalb, ada qasar ta'yin. Qasar ifrad di sini apa? Ini taqaddal muhotab ishtirak hasan fi sifatai asyi'r wal qiyadah. Nah, jadi di sini lihat dari segi muhotabnya. Misalnya kita bilang ya, innama, jadi tadi ya yang qasar idhofi kan contohnya innama Hasan syair. Hasan itu cuma punya profesi sebagai penyair karena kita nafikan apa, dia bukan seorang qaid juyus, bukan ikut perang lah, tapi dia perangnya dengan lisan gitu. Nah, dengan qasar idhofi itu kita pakai innama Hasan syair, ada kadang dia bisa jadi qasar ifrad, kadang bisa jadi qasar qalb, kadang bisa jadi qasar ta'yin. Dilihat dari mana? Kapan dia jadi ifrad, qalb atau ta'yin? Dilihat dari muhotabnya. Kalau misalnya kita bilang ke si A, innama Hasan syair, misalnya Anda bilang gitu. Nah, itu jadi qasar ifrad ketika si A tadi meyakini kalau Hasan itu punya 2 sifat, yaitu syi'r sama qiyadah. Seorang penyair juga seorang qaid juyus gitu. Nah, jadi qasar qalb juga innama Hasan syair ketika lawan bicara ana si A tadi itu meyakini apa? Ini taqaddal muhotab anna Hasan qaid la syair. Jadi kita qalb, maksudnya kita ubah prinsipnya dia atau perspektifnya dia. Dia pikir Hasan itu qaid, ya Kak. Nah, terus kita bilang innama Hasan syair gitu. Jadi namanya qasar qalb, tergantung muhotabnya apa yang dia yakini. Terus dia jadi qasar ta'yin juga ketika ana bilang innama Hasan syair, terus si muhotab si A tadi lam yadri ayul wasfaini li Hasan syi'r am qiyadah. Karena dia nggak tahu Hasan itu syair atau qaid sih. Kalau dia nggak tahu, kita ta'yinkan. Innama Hasan syair. Oh, itu ya jadinya qasar ta'yin. Jadi di sini itu dari segi muhotabnya. Kalau muhotab meyakini 2 sifat namanya qasar ifrad. Kalau muhotab itu meyakini yang sebaliknya namanya qasar qalb. Kalau muhotab itu nggak tahu yang mana dari 2 sifat itu, kita bilangnya qasar ta'yin. Innama Hasan syair itu. Oke, fahimtum? Fahimna insyaallah. Mudah ya qasar ya. Afwan Ustazah, Naam, tafadhal. yang tadi hakikah sama idhofi itu berarti dari maknanya gitu Ustaz. Iya, dari maknanya. Kita menafikan tuh dari hakikoh wal waqi atau cuma dinisbatkan ke syai' muayyan aja.